Oke, masih bersama Pak Naji, dosen spek bocil 2D. Mantap sekali. Nah, di sini kita akan bahas apa nih? Nah, jadi sekarang kita bakal bahas bagaimana awal mula Pak Naji ini menjadi konten kreator kan. Karena Pak, role model saya pas saya mau masuk WAD itu, awalnya itu ngelihat Bapak di TikTok. Serius? Iya, saya Lo sebelum komen. masuk wadah udah tahu Iya, saya? iya. Oh, Saya oke. komen itu terus kalau nggak salah Bapak love atau Bapak balas gitu. Oh iya. Iya, ada DM-DM-annya itu di TikTok. Komen apa itu? Waktu itu komen apa? Ada menyala atau apalah gitu. Menyala, akhirnya Gitu kan. kesangkut. Iya. Terus awal dari semester 1 itu Pak, sebenarnya saya itu pengen banget ketemu sama Bapak ya, bicara terkait buat konten itu gimana. Oke. Dan alhamdulillah kesampaian di semester 3 ini teman-teman. Setahun dong ya? Iya. Baru setahun. Karena kan pas semester 1, 2 itu kan nggak ketemu sama Bapak, nggak diajar sama Bapak. Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya, mungkin iya. salah satunya itu teman-teman. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang bisa ketemu sama Pak Naji ini, dosen spek bocil, role model saya kenapa Iya. saya masuk WAD gitu kan. Nah, Oke. mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana awalnya Bapak itu bisa menjadi sebuah konten kreator gitu Pak. Oke, awal mulanya saya jadi konten kreator itu sebenarnya ya. Ini kalau boleh jujur itu yang pertama, waktu itu kita udah punya akun TikTok itu komunikasi OD. Nah, Gitu. Terus saya mikir kalau saya ini ngontennya lewat akun Ilkom terus atau akun bisnis lah katakanlah Iya. seperti itu, atau Iya, akun kampus. brand gitu, akun kampus betul ya. Itu pasti nuansanya akan jualan. Iya. Kelihatan kalau itu lagi jualan. jadi gitu ya. brandingnya branding kampus. Branding kampus. Nah, alangkah lebih baiknya kalau saya juga ngonten secara personal. Iya. Maksudnya apa? Bahasa orang sekarang tuh affiliate lah. Iya. Gitu. Jadi ketika saya muncul di sosmed, orang juga tahu kalau saya itu adalah dosen komunikasi UAD. Iya. Begitu. Sehingga ketika saya muncul di sosial media, itu jatuhnya soft selling, bukan hard selling. Iya. Begitu. Kalau di Ilkom itu kan jelas tuh. Ya kan, kalau saya muncul di Ilkom itu pasti jualan, Iya. gitu kan. Tapi kalau saya di kalau saya di akun pribadi ya orang tahu saya Naji dan orang tahu kalau saya dosen ilmu komunikasi UAD. Iya. Gampangannya seperti itu. Walaupun memang prosesnya nggak gampang ya. Saya harus akui prosesnya nggak gampang gitu. Saya pun sempat ragu juga gitu ya. Saya siap nggak kalau seandainya nanti someday banyak orang tahu saya katakanlah kayak gitu ya, bagaimanapun lah ya, ya kan. Dan Kemudian sekarang terbukti tuh. terbukti toh sekarang. Ya, Sesuatu yang begitu. direncanakan, Ya, insya Allah. Ya, terus saya siap nggak waktu itu ragu, saya siap atau enggak begitu. Tapi kembali lagi ini demi WAD. Ya. Harus saya akuin, ini demi WAD. Begitu ya. Karena bagaimanapun saya sudah jadi dosen tetap di ilmu komunikasi WAD, ya saya harus total di sana. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ini yang harus diketahui. Pak Nasi kok bisa konten? Tuh, gara-gara saya jadi kaprodi. Oh, pantas. Iya, loh, saya itu dari 2019 sampai 2023 itu saya kaprodi. Ilmu komunikasi UAD. Kurang apa ya? Kurang kaprodi. Konten, ya kan? Konten. Tapi gini, saya tidak Multi pernah. talent, Pak. Saya kalau ditanya, Pak Nasi nyesel nggak jadi kaprodi? Enggak. Kalau saya nggak jadi kaprodi, saya nggak akan jadi konten kreator. Iya. Ya. Kenapa? Karena ketika saya jadi kaprodi, saya ini menjadi seorang yang generalis. Generalis itu semuanya dilakuin lah. Iya. Kalau kaprodi itu kan dari mulai mahasiswa masuk sampai mahasiswa keluar, itu semuanya dilakuin, ya kan? Atau harus dikerjain lah, ya kan? Termasuk juga bikin gimmick marketing, gitu. Nah, saya merasa sangat terpanggil, ya. Saya merasa sangat terpanggil di bagian marketing, gitu. Marketing program studi, gitu. Akhirnya apa? Saya ketika jadi kaprodi itu ya saya waktu itu masih satu-satunya, mungkin sampai sekarang kali ya, satu-satunya kaprodi yang bisa konten. Iya, iya. Berarti Gitu. dari tahun 2019, Pak? No, dari Kontennya? 2021 Oh, dari Gitu. 2021. Bapak mulai akun sendiri? mulai akun sendiri 2021. 2021. Walaupun di 2020 saya udah mulai akun sendiri tapi belum saya mainin. Ya punya aja Iya, gitu kan, seperti punya biasa. aja. Iya, buat scroll aja begitu. Dan sekarang di scroll. Amin. Amin. Nah, betul. Sekarang di scroll. Aku suka nih. Kemarin aku scroll gitu ya, sekarang aku yang di scroll. Iya. Wah. Muka aku nih. Wah. Kemarin stalking, sekarang Di stalking ya. Stalking, Oh, iya, iya. iya. Benar. Iya. Anak Ilkom pasti stalking kan punya bapak. Ya, Nggak jadi mungkin intinya tidak. begitu. Jadi ketika saya jadi kaprodi, gini, kalau saya nggak jadi kaprodi, mungkin saya nggak akan jadi konten kreator. Iya. Itu
Ya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi seorang spesialis, teman-teman harus menjadi seorang generalis terlebih dahulu. Kapolri itu kan generalis banget. Iya. Ya kan? Ya walaupun ya nggak gampangnya dari mana? Salah satunya dari komentar-komentar orang lain. Sesama dosen pun masih ada yang komen gitu, kamu ngapain sih kayak gitu, bla bla bla. Iya. Ya. Terus Tapi sekarang ya itu dia, dengan personamu yang seperti itu ngapain gitu, harus jaga wibawa gitu kan. oke. Tapi sekarang mohon maaf, ada berapa orang yang dulu pernah ngatain saya seperti itu, akhirnya apa? Dia bilang Bapak. ya Minta salah saran. satunya itu. Dia bilang yang benar-benar gong adalah dia ajari aku ngonten. Nah, Serius ini. Oh ya? Oke. Kau yakin? aku suruh kau ngonten gitu. Ya itulah. Salah satunya seperti itu. Dan itu ternyata kemarin aku ngobrol sama beberapa teman-teman konten kreator itu hampir semuanya sama. Kejadiannya ketika kita awal konten itu pasti dinyinyirin. Iya. Yang justru nyinyirin adalah orang-orang terdekat kita. Iya. Salah satu caranya adalah statue. statue bro. Kira-kira gitu. Iya. Pi. Nah, Pak, mulai untuk serius itu Pak kira-kira pas tahun 2000. Serius. Kayak Bapak persiapin. Iya kan. Serius. Tapi soalnya kata Bapak tadi di 2023 ya Pak? Heeh. Itu Bapak mulai ngonten. Enggak, 21. Itu mulai akun pribadi. Kita itu masuk 2024, itu tuh kalau tak lihat tuh akun Bapak udah lumayan gitu. Iya. Saya kenal Bapak pertama kali tuh. Heeh. Ayo masuk ilkom apa itu? Oh, ayo masuk Iya. itu yang Ayo adik-adik, kuliah Ilkom wade, masuk. Oh, ya. Yang pakai jubah itu kan, yang pakai jubah sama itu. Iya, Oh bener. iya, itu yang itu yang di depan IC. Itu udah ngebahas kan. Itu Pak. Kalian lihat itu? Iya. Aduh. Dari timing, tempat dan lain-lain itu Iya. sesuai banget Pak. Aku lihat itu malu sendiri. Serius. Tapi jujur Pak, kalau ngeliat video yang lama-lama gitu, Bapak suka kayak retak gini ya. Bapak ada perasaan begitu nggak Pak? Iya. Iya, aku gini banget. Iya. Tapi rencananya gimana itu Pak? Tiba-tiba dapat ide tapi seperti gini. itu. Kalau aku tidak seperti itu, tidak akan seperti itu. Iya, betul. Intinya seperti itu. Iya. Kenapa? Karena karya yang hebat katakanlah seperti itu berawal dari karya yang sederhana. Iya, iya. Gampangannya seperti itu. Kenapa? Karena ya kalau aku nggak seperti yang kemarin-kemarin gitu ya mungkin akunku tidak akan seperti yang sekarang. Gampangnya seperti itu. Kenapa aku katakanlah ya sekarang alhamdulillah kalau ketika aku ngonten di apa namanya di Instagram begitu minimal 10.000 lah yang nonton gitu. Tapi karena memang investasiku udah lama gitu loh. Aku mulai ngonten itu 2021, ngonten yang pribadi ya, Iya, itu iya. 2021 gitu. Terus bahkan sempat berhenti, bukan berhenti ya, aku vakum ngonten karena waktu itu aku beresin S3. Aku 2 bulan nggak ngonten kan, S3 di mana itu Pak? di UMM di Malang gitu. Jadi aku bulan 2023 tuh, 2024. Iya, iya. Bulan Januari, Februari, Maret itu aku nggak ngonten. Aku benar-benar fokus. Dan waktu itu ini apa namanya? Aku sempat kehilangan engagement. Jadi begitu aku buat konten gak ada yang nonton. Yang nonton dikit banget. Begitu. Ternyata karena memang tidak terbaca sama algoritma atau bahasa lainnya adalah performanya turun. Iya. Ketika tidak ada performa berarti kan dialihkan. Iya. Algoritma mengalihkan kepada views akun yang lain. Iya. Begitu. Dan fun fact adalah aku sempat antipati sama TikTok. Aku gak suka sama TikTok. Pada awalnya itu ya? Pada awalnya, betul. Kenapa? Karena waktu itu vibes-nya TikTok adalah joget-joget. Iya, betul. Iya. Betul. Ya, Awal jam-jamannya mula. Zaman Bowo, Iya, Alpendibe. Iya. Iya kan, yang gini-gini. Iya. Iya. kan? Mesinnya masih joget-joget semua itu. Goyang Pak. 2 jari kan Ah, kalau salah itu. dua Udah masih jari. joget-joget semua itu. Betul. Kalau sekarang kan udah merata ya Pak Betul. ya. Atau Semua udah konten bisa. ada. Iya. Konten edukasi apa udah ada. Betul. Dan waktu itu kan literasi masyarakat tentang sosial media tidak tidak semelek sekarang. Iya, tidak seramai sekarang. Ya, tidak seramai sekarang begitu. Kenapa? Waktu itu aku antipati ya karena satu masih apa namanya vibes-nya itu masih joget-joget lah ya. Iya, Kemudian ada seorang mahasiswa waktu itu namanya Nalen, dia anak Ilkom 2020 yang menjadi salah satu pionir akun sosmed Ilkom. Dia berhasil meyakinkan saya, Pak, ini TikTok someday akan menjadi salah satu platform yang diperhitungkan. Kenapa? Karena vibes-nya tidak hanya sekarang nggak ada yang joget-joget Pak, tapi semua informasi bisa masuk Iya. di TikTok Pak. Gitu. Dan terbukti Oke. kan. Iya. Dan aku mulai masuk di sana. Walaupun pada saat itu aku tidak langsung jadi content creator. Ya tadi aku nge-scroll aja, Iya, iya. scroll konten orang. Sekarang Sekarang Ya. di scrolling. diundang kan. Iya kan, kemana-kemana Nah, itu jadi dia.
Pak Najib ini sudah ke kampus mana aja, Pak? Kayak dilihat di Jalan-jalan terus ini Iya. orang nanya kok ini dosen jalan-jalan terus. Ya, tiba-tiba tugas itu ya, Pak. sorenya kan dilihat konten di sana, paginya udah ngajar lagi. Itulah kerennya Pak Najib ya. Kerennya. Ya ada berapa kampus lah ya. Ya, Iya. masih belum banyak. Kalau dibandingin sama siapa? Sama Danang. Ya banyak kan Danang lah. Iya. Itu ya Yang karena Danang disenggol nih. lu nggak santai aja Iya, Danang. iya. Danang juga teman saya. gitu. Iya. Harus kita akui, harus saya akui tetap Iya. tetap engagementnya lebih kuat Danang karena Iya. gini. Ini terlepas dari itu semuanya. Semua konten kreator itu bermula dari nol. Ya. Kalau teman-teman pengen jadi konten kreator ya mulailah konten. Lebih baik konten itu yang biasa aja tapi konsisten. Dibandingkan kita harus konten yang bagus begitu ya, tapi nggak konsisten. Katakanlah seminggu sekali upload atau bahkan sebulan sekali upload, siapa yang mau lihat? Algoritma juga akan menilai bahwasanya akun kalian itu nggak perform begitu. Kalau teman-teman tahu sih Danang itu mulai dari YouTube teman-teman semuanya. Yes, Danang itu mulai dari YouTube. Dia itu mereview kampus di YouTube. Tahu kampus pertama yang dia review kampus 4 WD. Wih, Oktober. wade. Tahun 2018 serius. Dan itu aku tahu Danang dari konten kampus dari YouTube dulu. Silahkan teman-teman cari Danang Girisa Dewa kampus 4 WD. Itu adalah kampus pertama yang direview oleh Danang. Saat Ya, ini di kita YouTube. sedang ada di YouTube, depan di YouTube, kampus gitu. utama Dan UAD. makanya aku nggak kaget ketika Danang itu besar banget sekarang, atau mungkin katakanlah eskalasi untuk popularitasnya itu atau exposure-nya tinggi karena dia udah mulai investasi nggak cuman setahun 2 tahun belakangan, tapi udah sejak 2018 Pak. 2017 dia jadi YouTuber gitu loh. Iya kan? Nah ini dia yang harus dilihat oleh teman-teman sekarang ya, bahwa saya investasi di sosial media itu nggak sebulan 2 bulan teman-teman Iya. semuanya, tapi prosesnya panjang. Ya kan, bisa jadi katakanlah, oke, aku sebulan 2 bulan langsung tinggi viewsnya, tapi aku yakin nanti akan ada titik teman-teman jenuh. Iya. Atau ada orang mengatakan itu sebuah creativity block, nggak ngerti harus konten apa lagi, Iya. gitu. Karena audiens juga akan jenuh. Kan kita sering lihat nih, ada berapa orang-orang yang Yang viral, viral, nggak ada, tiba-tiba kan? hilang. Iya, iya, iya. Iya kan? Kenapa ya? Karena mungkin orang udah mulai jenuh, Iya. apalagi Cuma begitu doang. betul, gitu kontennya. apalagi sekarang persaingan makin ketat. Orang punya akun, ya siapapun dia, itu langsung bisa jadi konten kreator. Iya, Ya, betul. iya kan? Yang penting konsisten. Nah, Komitmen menurut saya, dulu. Nah itu dia. Kita harus komitmen. Apalagi kontennya menarik. Nah itu dia. Nah kalau saya sih waktu itu, jadi 2021 itu masih belum banyak pemain. Khususnya di akun-akun dosen itu masih belum banyak pemain. Ya ada beberapa lah. Waktu itu saya ngeh itu satu Bu Ira Unpad. Bu Ira Unpad itu ngomong masalah skripsi. Gitu. Waktu itu saya lihat Bu Ira Unpad, kemudian ada Pak Hendy yang di UNES ya. Kemudian ada berapa, nggak banyak lah. Kemudian saya muncul tuh, gitu ya. Makanya kenapa saya mungkin gitu ya. Kalau secara followers di TikTok itu saya masih belum banyak. Sekarang masih cuma 40.000 dibandingkan sama dosen-dosen yang lain katakanlah udah banyak yang lebih banyak. Udah followersnya udah lebih banyak. Tapi kalau dilihat dari likes-nya, oke lah, saya bisa diadu. Oke, siap. Iya, 44.000, Pak, Di mana? di TikTok. Ya, Pak. di followersnya kan. Iya, Tapi kalau likes-nya itu 7 Likes-nya. juta lebih, 7 Iya. juta lebih. Banyak di situ. Ya 7 juta gitu. Karena apa, saya konsisten dan mungkin mungkin masih fresh katakanlah seperti itu. Apalagi setahun kebelakangan atau 2 tahun belakangan itu pemain konten kreator dosen makin banyak. Makin banyak. Ya, aku lihat itu. Makin banyak banget nih. Gitu. Karena mungkin nonton dari bapak juga. Iya, karena memang salah satu yang menjadi kebutuhan mahasiswa adalah konten. Iya. Gitu. Iya. Harus Iya, kan? tahu juga kan sebelum masuk kampus siapa dosennya. Mungkin salah iya. satunya itu, termasuk juga bagaimana cara menyelesaikan masalah mahasiswa. Salah satu masalah mahasiswa itu adalah masalah skripsi. Iya kan? Ya, kalian masih semester 3 udah nggak usah Masalah mikir. apa itu, Pak? Masalah Ya, apapun memang itu. masalah. Dari mulai bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menghadapi kondisi mental kita pada saat skripsi, katakanlah seperti itu, dan juga beberapa gini. Sebelum dan sesudah skripsi. Sebelum skripsi itu ngapain aja dan setelah skripsi itu baiknya ngapain aja. Itu kan yang saya goreng selama ini. Yang menjadi pembahasan saya selama ini. Jadi semakin kesini saya harus semakin sadar bahwa aku harus punya keunikan nih, dan aku harus punya inovasi. Ya kan, kalau mungkin teman-teman konten Pak Najib sebelumnya kayak gini, saya pernah cosplay jadi orang Arab katakanlah Iya, kayak gitu, iya, ya iya, kan, iya. dengan aksen saya yang kayak gitu, tapi ya akan berubah sesuai dengan
apa yang sedang menjadi tren Iya. gitu. Tapi yang jelas kita harus punya konten pilar. Gitu, konten pilar yang jelas. Edukasi. Masih masuk banget ini. Disclaimer. Namanya nggak blocking ya guys, mohon maaf gitu ya. Iya. Lokasinya juga nggak blocking ya. Jadi kita harus punya konten pilar yang jelas. Ada konten pilar edukasi, konten pilar marketing, konten pilar hiburan, sama konten pilar konversasional gitu. Nah, saya harus punya semuanya itu. Apa Saya yang dibutuhkan harus ada. Betul gitu. Jadi cagak orang Jawa bilang konten pilar itu kan cagak. Berdirinya itu gimana? Gitu. Dan kalau seandainya ada tren baru konten pilarnya atau akun kita nggak akan roboh, nggak akan gampang mudah roboh. Kan apa yang diinginkan seseorang orang tetap ada Pak kan. Betul. Intinya adalah menjawab dari kebutuhan audiens. Kalau teman-teman pengen ramai kontennya, itu adalah menjawab kebutuhan audiens. Iya. Contohnya apa itu, Pak? Ya, tadi skripsi. Skripsi. Iya, skripsi. Mahasiswa skripsi itu dramanya apa aja sih? Dari mulai teknisnya, katakanlah bagaimana cara membuat latar belakang masalah yang bagus, bagaimana cara membuat judul skripsi yang bagus, gitu. Bagaimana contoh yang lain, ini drama sama dosen, bagaimana cara menghadapi dosen yang killer, atau bagaimana cara menghadapi dosen yang sering hilang pada saat bimbingan, katakanlah kayak gitu. Itu kan menjawab pertanyaan dari kegelisahan orang-orang banyak. Apalagi sama saya kan semester 3, jadi kan belum tahu kan skripsi itu gimana. Ya. Dengan melihat konten Bapak yang Betul. seperti itu, jadi udah punya gambaran lah seenggaknya. Betul, gitu bahkan kan. ada beberapa komentar nih, Pak, ini emang skripsi semenggikan itu, aku masih semester 3 nih Pak, aku masih semester 1 nih Pak. Ada yang muncul komen lagi, Pak, semester 1 udah boleh bikin skripsi belum? Belum. Mungkin karena saking overthinkingnya kali ya. Iya. Itu dia. Kira-kira gitu, teman-teman semuanya. Nah, tadi tuh Bapak ngomong memulai di 2021 ya Pak? Ah. Nah, itu kan kita 2021 masih zaman era-eranya Covid ya Pak? Betul. Yang mana itu banyak orang rata-rata main sosmed gitu Pak? Ah, Nah itu algoritmanya algoritma. algoritmanya itu gimana Pak? Pas selama Covid itu meningkat atau emang Ya mungkin salah satu hikmah dari Covid adalah Nah, ya, kita bisa hikmah. kita bisa kenal di sosial media. Kita Betul. bisa lebih dekat dengan sosial media. Ya, saya pun bisa terbuka dengan sosmed gara-gara Covid gitu. Iya. Waktu itu Covid justru menguntungkan saya begitu ya, atau mungkin konten-konten kampus yang akan memperkenalkan kampusnya. Waktu itu belum banyak pemain akun kampus, ya, akun official kampus itu belum banyak. Saya ingat banget 2020, 21, 22 itu Udah belum mulai. banyak. Begitu 23, langsung banyak banget akun kampus. Baik itu akun official kampus, akun unofficial kampus. Fakultas, Prodi, Nah, fakultas. dari mulai univ, ya. fakultas, Akun prodi, kelas. Akun kelas. kelas. Tuh, Sekarang kan? nuh banyak nih akun kelas. Kalian punya akun kelas nggak? Punya. Masih aktif nggak? sedikit Jarang. aktif. Oh, aw aja deh. Iya, kayak itu. Nah, itu kan semuanya pemainnya makin banyak. Banyak. Gitu. Kalau waktu itu 2020 sampai 2022 itu masih belum banyak gitu. Ya itu salah satu kenapa saya mungkin bisa gampang naiknya ya, karena pemainnya belum banyak. Tapi sekarang pemainnya udah banyak banget. Dari mulai dosen, mahasiswa, kemudian karyawan, Iya. ya tendik ya. Itu semuanya udah main. Gitu. Bahkan sekarang kan udah berkembang lagi hobi. Ya kan? Night life. Apa tuh namanya, akun-akun anak motor yang kelas malam. Oh, yang Right. ngabers gitu kan. Anak kabers, anak Yes, kelas malam. kan Pak Najib sendiri juga sebagai pencetus. Wah, nih kemarin. Baru kemarin kumpulan kan. Pak, Iya, Iya. itu dia kenapa aku ngumpulin. Ya kan, aku ingin fasilitasi bahwasannya kampus ini nggak cuman masalah belajar tapi juga hobi. Iya. Berarti minat bakat mahasiswa di kampus juga ada. Betul. Aku ingin memadahi gitu. Ya walaupun saya nggak ada hak untuk membuat mereka kumpul gitu, tapi setidaknya membuat mereka untuk bersatu itu kan membuat ada rasa bangga tersendiri. Buka jalan lah. Betul. Dari Jadi- macam-macam univ juga ya Pak? Enggak, itu dari Wadi Wadi doang. semua. Nah, kampus salah satunya Yoade dan Iya. Pak Najil lah. Ya, kemarin itu kekumpul sekitar 60 motor ada. Serius, Mobil. 60 motor, mobil ada 15-an. Itu, mobil ada 15-an. Sebenarnya itu masih mungkin kalau mobil makin banyak lagi, tapi kalau kemarin itu karena yang masih yang lagi hype itu adalah anak-anak motor. Jadi yang banyak itu datang anak-anak motor. Banyak buat dari mulai Festik ada, kemudian Mobil kan.
Enggak, ini apa namanya, anak-anak Herek. Matic Herek. Serek. Ya, ada anak MX, ada anak Vespa Culture, ada anak motor-motor Vespa apa namanya? Astrea Culture dulu. Culture, Iya, Ya itu ada, masih banyak banget dan akhirnya apa yang mereka bersatu begitu ya. Apa yang terjadi? Konten bareng lah. Iya. Konten Konten bareng lah. Lah. Intinya kan di situ, konten Iya, bareng lah. Konten bareng. Next lah, aku masih punya apa ya, imajinasi atau punya impian ngumpulin lagi. Iya. Tapi nanti kita buat ininya, tipe-tipenya katakanlah ini yang anak ninja nih, Iya. ya kan? Ninja 4 nih, anak-anak ZX kah, anak-anak itu lah, ini kita buat Oke sendiri gitu ya. Ini anak RI King sendiri karena mereka kemarin anak-anak 2 tak pada muncul semuanya. Ada anak ZR, anak RI King, semua ada. Terus anak Matic banyak lah ya, yang jelas itu kan pemainnya banyak Matic. Anak FX juga ada gitu ya, anak-anak standaran gitu juga ada, nggak masalah gitu loh. Mungkin itu juga kan secara nggak langsung kayak yang masih SMA nih Pak, suka hobi motor, pengen masuk wadah salah satunya karena Itu poin saya, Iya. intinya di situ. Dan setelah kemarin Bapak kayak gitu tuh, wah VP saya Iya, semuanya. itu semua Pak. Itu contoh akun ya, atau yang lain sekarang itu kan lagi yang naik itu ini. Kalian tahu nggak sih? Musang. Oh iya itu Pak. Aku baru nggak nama Musang, singkatan Musang itu baru tadi. Apa itu Pak emangnya? Musang kan nggak tahu. Apa ya? Baru itu akun baru Pak soalnya. Entah katakanlah ada kampus lain yang Musang Wade, Iya, Musang UGM, Musang sekarang UGM. Wah, musang-musang apa itu? Baru nggak tadi, jadi aku ngumpul sama anak sosmed gitu ya. Guys, Musang itu apa gitu? Masa Bapak nggak tahu sih? Itu Kak, Pak, muka sang. Hah? Sang apa? Itu Pak, muka sang. Muka sang. Itulah pokoknya. Oh iya, iya, paham. Paham. Iya. Ya. Oh, bahaya juga ya. Nah gitu dia. Walaupun isinya muka-muka anak-anak nggak jelas Iya. gitu ya. Lagi pokoknya muka lagi jelek lah. Lagi Iya. jelek aib itu aib. Nah, maksudnya. gitu. aib. Dibuatlah jadi akun muka sang itu. Sang Gitu. wadah. Oh. Musang. Berungah kan? Iya, iya. Aku juga berungah tadi. Ada aja. Lah itu menurut Bapak gimana, kan itu artinya kayak nyeleneh gitu. Iya. Tapi ada nama UAD. Apa Ah. Unif kan banyak ya sebenarnya ya Pak ya? Enggak cuma UAD doang sih sebenarnya. Iya, betul. Banyak. Itu lagi tren sih. Itu Iya, lagi itu tren lagi sih. tren Termasuk banget. juga kayak kelas malam mana, kelas malam UPN kelas, iya. kelas malam UIN. Semua Ada nggak terjawab. sih? Ya, ini aja Ada lah semua yang Hampir UGM semuanya cantik, ada. UAD cantik. Nah, tuh. Nah. Ya, itu Walaupun ada. WAD katakanlah kampus-kampus cantik-cantik itu, akun-akun cantik ganteng itu sebenarnya udah trennya udah lama sebenarnya. Iya. Tapi mungkin itu kejadian sekarang atau terjadi lagi karena mungkin ada momentum mahasiswa baru. Ya di up lagi. Betul, di up lagi. Ada dua hal yang mungkin saya bisa ambil kesimpulan. Satu, itu bisa membantu narasi kampus. Ya, betul. Iya kan? Iya, iya. Jadi memperkenalkan kampus melalui akun-akun seperti itu. Iya. Tapi di sisi lain juga mungkin bisa memberikan persepsi yang berbeda juga Iya, tergantung. terhadap kampusnya. Begitu loh, terhadap kampusnya juga. Begitu kenapa? Ya karena kan persepsinya liar. Iya. Ya, Ya benar. kan? Ya kan? Ketika kita udah pakai akun kampus itu kan orang-orang melihat bahwasanya itu akan terafiliasi oleh kampus. Ya kan? Nah ini dia yang menjadi apa ya, yang mungkin bisa menjadi perhatian oleh para pengelola akun-akun kampus gitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh, Wadi Receh siapa sih yang punya, apakah itu punyanya kampus kan? Enggak. Iya, enggak tahu pemiliknya Aku siapa. aku tahu siapa yang punya, aku tahu. Oh, Gitu. Aku kenal. pasti kenal. Gitu, aku kenal gitu. Tapi kan ya ketika sudah pakai nama Wadi itu kan bebas, siapa Wadi aja Receh. juga. Iya. Soalnya itu apa-apa di repost kan gitu. Nah, itu dia. Ya ada satu sisi dia membantu nama kampus. Exposure-nya dapat gitu ya. Tapi mungkin tidak semuanya yang harusnya apa ya? Ya gini, ada hal-hal yang mungkin di luar apa? Di Di luar framing kuasa. lah, gitu. Di luar kuasa dari kampus juga. Agak susahnya di situ karena kembali lagi persepsi itu bebas. Kita tidak bisa membatasi persepsi audiens, termasuk juga para akun-akun yang unofficial. Kalau saya menyebutnya itu adalah akun unofficial dari kampus. Kira-kira seperti itu. Akun nggak resmi. Iya. Oh, Kira-kira gitu. Kalau kalian pengen jadi konten kreator, satu cara jadi konten kreator, konten udah. Lebih baik konten yang sederhana tapi konsisten daripada konten yang bagus tapi nggak konsisten. Iya, betul. Udah, makanya aku langsung bilang, udah ayo kita konten sekarang. Nanti tinggal di clipper aja deh. Iya. Iya toh? Ya benar Pak. Tinggal di clipper. Nah, enaknya begini Pak. Nah, Bisa itu dia. konsultasi ya. Iya, Iya. sekalian belajar konsultasi konten lagi. Ayo. Iya.
Di mana Ini kurangnya tergantung sih? tuh, ini tergantung ini memorinya cukup apa enggak Iya. ya. Dan Itu yang editornya bahaya cukup tuh. apa enggak, bisa apa enggak. Gitu Editornya aja. senyum-senyum. Cocok. Gitu, teman-teman semuanya. Oke, Oke. mungkin cukup itu teman-teman, sekitar tadi pengalaman panel juga udah cerita awalnya bikin konten itu gimana gitu kan maksudnya. Terus ada apa aja 2D itu. Jadi 2D itu ada anak motor juga teman-teman kalau malam itu kan. Jadi mungkin cukup itu ya Pak ya. Yes. Kita betul sekali. lanjut nanti lagi. Oke, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Good luck semuanya. Selamat, bye. Siap. Terima kasih Pak.